sedangkan Muawiyah berada di Syam, sedangkan tanahnya dalam keadaan di Madinah dan dijaga oleh budak-budaknya. Ternyata budak-budaknya Muawiyah memasuki kebunnya Abdullah ibn Zubair. Maka Abdullah bin Zubair menulis surat, dikirimkannya kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan kemudian menyatakan, perintahkan anak buahmu, budak-budakmu untuk keluar dari kebunku. Kalau tidak, engkau dan aku ada urusan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka Muawiyah menerima surat ini, dia berikan atau dia tunjukkan pada anaknya Yazid. Lihatlah surat ini dan bagaimana pendapatnya. Wa madza tara? Maka kata Yazid setelah membacanya, amma ba'd, setelah dilihat bacaannya atau tulisannya, maka dia menyatakan, demi Allah, kalau aku berpendapat engkau mengerahkan pasukan tentara yang panjang, yang ujung terdepannya sudah di Madinah dan ujung belakangnya masih di Syam, dan kemudian perintahkan mereka untuk memenggal kepalanya dan kirimkan kepalanya ke Syam melalui pasukan tadi. Maka Muawiyah mengatakan pada anaknya, bukan demikian caranya, bukan seperti itu yang harus kamu lakukan. Maka dia kemudian menulis surat balasan. Isi suratnya adalah, waqad waqaftu ala kitab, sungguh aku telah membaca kitabmu, kitab dari seorang anak Hawari Rasulullah. Hawari Rasulullah adalah Zubair bin Al-Awwam. Ini adalah anaknya, anak Hawari. Dipuji bahwa anak seorang yang mulia, yaitu Zubair bin Al-Awwam, yang dijuluki Hawari Rasulullah. Wasa'ani masa'ahu, maka sungguh mengganggu aku apa yang mengganggu dia. Ini kalau dia terganggu, aku pun terganggu. Sungguh menyakiti aku apa yang menyakiti dia, dan mengganggu aku apa yang mengganggu dia. Dan dunia seluruhnya sangat ringan bagiku dibanding dengan keridhaan anak Hawari Rasulullah. Maka oleh karena itu aku mengalah. Ambillah semua tanah itu untukmu, dan gabungkan tanah milikku dengan tanah milikmu, dan seluruh budak-budak itu adalah budakmu sekarang. Diberikan seluruh budaknya kepadanya. Fadhifha ila ardik, gabungkanlah dengan tanahmu dan ambillah seluruh budak-budakku. Maka kemudian walamma waqafa Ibnu Zubair membaca surat itu dan kemudian menyatakan dengan kalimat, aku waqaftu ala kitab Amirul Mukminin. Aku sudah membaca surat Amirul Mukminin. Perhatikan, bahasanya sudah berbeda. Tadi masih mengatakan dengan ucapan ancaman seakan-akan bukan kepada Amirul Mukminin, tetapi yang kedua sudah berbeda. Aku telah membaca surat Amirul Mukminin, semoga Allah melanggengkan kedudukannya. Subhanallah, ditunjukkan surat itu kepada anaknya. Lihatlah balasan ini, dan engkau akan tahu bahwa seorang pemaaf akan dia memiliki sad. Orang yang lembut akan memiliki kedudukan, dan orang yang memberikan kemuliaan akan mendapatkan kemuliaan. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya, bagaimana cara melakukan sholat sunnah qobliyah zuhur yang 4 rakaat? Apakah dua-dua salam atau digabung 4 rakaat baru salam? Nah, dua-duanya ada riwayatnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat baru kemudian salam. Karena Allah Ta'ala alam demikian diriwayatkan, ada yang seperti ini dan seperti itu. Walaupun memang hukum asal sholat sunnah adalah dua-dua, tetapi ada yang disebutkan riwayatnya dengan kalimat, kalau nggak salah riwayat Tirmidzi, bitaslimatin wahidah, 4 rakaat dengan 1 salam. Wallahu ta'ala a'lam. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع
تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم
ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yaitu pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-167 dari surat An-Nisa. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Ayat berikutnya, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Ayat berikutnya, illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang kafir. Setelah dibahas bagaimana para rasul mendapatkan wahyu, setelah dibahas bahwa Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu yang syarat ilmu di dalamnya, dan dengan saksi Allah sendiri yang mempersaksikannya dan para malaikatnya, maka setelah itu siapa yang kafir, siapa yang ingkar, kata Allah, Allah ancam dengan ancaman-ancaman di ayat ini. Qala ta'ala, innal ladzina kafar, sesungguhnya orang-orang kafir, wasaddu an sabilillah, dan menghalangi jalan Allah, qad dhallu dhalalan ba'ida, mereka telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Innal ladzina kafaru,
wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim, Allah tidak mungkin akan mengampuni mereka sedikit pun, dan Allah tidak mungkin akan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan ke neraka jahannam. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian bagi Allah mudah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, lamma akhbara an risalatir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim, setelah dikhabarkan tentang kerasulan para rasul, semoga salawat dan salam kepada mereka Allah limpahkan pada mereka, wa akhbara bi risalati khatimihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga setelah menghabarkan tentang kerasulan nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syahida biha, dan setelah Allah mempersaksikan kerisalahannya atau kerasulannya, wa syahidat malaikatuh, dan juga setelah malaikat-malaikat mempersaksikan, lazima min dalika thubutul amril muqarrar, maka dengan itu semua sudah tegas, sudah lazim kebenaran yang sudah ditetapkan, yaitu kenabian Nabi Muhammad SAW. Wal mashhud bihi, dan sudah jelas apa yang dipersaksikan oleh Allah dan apa yang dipersaksikan oleh para malaikatnya, yaitu kenabian Nabi Muhammad SAW. Seorang yang mengingkarinya, berarti dia mengingkari matanya sendiri, mengingkari telinganya sendiri, mengingkari hati kecilnya sendiri. Karena matanya pasti melihat bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Telinganya pasti mendengar bukti-bukti yang sudah disampaikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan sudah dikenal di kalangan ahlul kitab. Pasti telinga sudah dengar. Dan hati kecilnya membenarkan, iya sih, memang sama, memang persis seperti yang diberitakan. Apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya, padahal hati kecil mereka yakin. Jahadu biha, mereka menentangnya. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka istaiqanat, yakin kalau ini benar. Mengapa? Kok hati kecilnya yakin itu benar, mengapa ditentang? Zulman, zalim. Maka Allah katakan dalam ayat ini, innal ladzina kafaru wa zalamu, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan zalim, setelah dibuktikan oleh Allah, setelah ada ciri-cirinya, setelah ada saksi-saksinya, Allah sendiri mempersaksikan, para malaikat mempersaksikan, para anbiya yang sebelumnya juga mempersaksikan. Faman jahada biha, siapa yang bisa menentangnya? Gak ada yang bisa menentangnya kecuali menentang dalam keadaan hati kecilnya mengatakan iya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kita katakan siapa yang kafir, siapa yang ingkar, siapa yang menentang kenabian Nabi Muhammad SAW, berarti dia mengingkari matanya sendiri, mengingkari telinganya sendiri, mengingkari hati kecilnya sendiri, karena bukti terlihat di mata, bukti terdengar di telinga, dan bukti sangat yakin di hati. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fawajib tasdiquhum, maka wajib membenarkannya. Wal iman bihim, wajib mengimaninya. Wattiba'ihim, wajib mengikutinya. Ketika seorang sahabat, kalau tidak salah Umar bin Khattab, memegang
memegang kitab dari kitab-kitab terdahulu, maka Nabi menegurnya, amutahawwiquna anta yabna al-Khattab. Mutahawwiq artinya mencari sesuatu dalam keadaan tidak terbimbing dengan petunjuk. Amutahawwiquna anta yabna al-Khattab. Wallahi law Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Demi Allah, kalau Musa masih hidup, enggak ada jalan lain bagi dia kecuali harus ikut aku. Musa, apalagi pengikutnya, apalagi Yahudi, Nasara, Ahlul Kitab. Kalau Musa hayyan, kalau Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada alasan bagi dia kecuali harus ikut aku. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka para anbiya menghabarkan akan datang nabi yang terakhir, ikutilah dia. Allah sudah perintahkan, bahkan sudah angkat perjanjian. Kalau kalian mendapati nabi setelahnya, maka berimanlah kepadanya. Maka Nabi Musa kalau sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Isa yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat sahih dalam Kitabul Fitan, dalam kitab-kitab sahih dan kitab-kitab sunan, ketika turun mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sa'di, mengancam orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma tawa'ada man kafara bihim. Kemudian Allah mengancam orang-orang yang kufur kepada para nabi. Faqal, maka Allah katakan, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menentang dari jalan Allah, yakni orang-orang yang mengumpulkan dua kejahatan besar. Jama'u bainal kufri bi anfusihim wa saddihimun nas an sabilillah. Mengumpulkan dua perkara besar. Yang pertama, kekafiran dan pengingkaran yang ada pada diri-diri mereka. Yang kedua, penentangan mereka yang menentang manusia atau menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kafirnya bukan kafir lazim, tapi kafir muta'addi. Kalau lazim untuk dirinya sendiri. Yang muta'addi yahtajil maf'ul. Bukan hanya dirinya, tapi orang lain diajak untuk kafir. Bukan muta'addi li maf'ulin atau maf'ulain, bal mafa'il. Bukan hanya mengajak satu atau dua orang, tetapi mengajak sekian banyak orang. Jangan percaya kepadanya, jangan ikuti dia, dan seterusnya dan seterusnya. Fajama'u bainal kufri fi anfusihim atau bi anfusihim wasaddihim an-nasa an sabilillah. Dan yang kedua, bagaimana mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i hum a'immatul kufur. Mereka inilah tokoh-tokoh kekafiran. Imam-imam yang mengajak pada kekafiran. A'immatul kufur. Wa du'atut talal, dan da'i-da'i yang mengajak kepada kekafiran. Kata Allah, qad dhallu dhalalan ba'ida. Mereka telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa ayyu dhalalin a'dham min dhalali man dhalla bi nafsihi wa adalla ghairahu. Kesesatan mana yang lebih besar? Kesesatan mana yang lebih tinggi daripada mereka-mereka yang diri-diri mereka sesat plus ditambah menyesatkan orang lain. Sesat dan menyesatkan orang lain. Faba'a bil itsmaini
maka mereka kembali membawa dua dosa besar. Bil khasaratain, kembali membawa dua kerugian. Wafu al-hidayatan, dan dia juga luput tidak mendapatkan dua hidayah. Walihada qala innal ladzina kafaru wa zalamu, maka Allah katakan sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa hadha dhulm huwa ziyadatun ala kufri. Kezaliman ini adalah tambahan lagi dari kekafiran mereka. Sudah kafir, menghalang orang lain dari keimanan, mengajak orang lain untuk kekafiran, masih ada lagi yaitu kezaliman mereka. Qala wa illa fal kufru 'inda itlaqid dhulm yadkhul fihi. Jelas Allah maksudkan dengan kezaliman adalah selain kufur. Walaupun sesungguhnya di dalam kata kafir atau kata kufur terkandung di dalamnya zulm. Atau kita balik, termasuk kezaliman adalah kekafiran. Termasuk kezaliman adalah kekafiran. Mereka yang tidak mengikuti sunnah tetapi mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan zalim. Mengapa dia beribadah bukan dengan cara Nabi Muhammad SAW? Tidak menempatkan pada tempat. Orang yang tidak beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada makhluk, zalim, tidak menempatkan pada tempatnya. Sekian banyak bentuk-bentuk kezaliman di antaranya kufur. Tetapi Allah sebutkan dalam ayat ini, innal ladzina kafaru wa zalamu. Berarti yang ini bukan yang ini. Karena disebut dua kali. Yang ini bukan yang ini. Kezaliman di samping kekufuran yang mereka punya. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah rahimahullah, berkata lagi Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, walaupun al-kufur inda itlaqidh zulm, kekafiran ketika kita mengucapkan kezaliman secara mutlak, yadkhul fi, kekafiran ada di dalamnya. Makanya ada istilah zulmun duna zulmin. Ada istilah fisqun duna fisqin. Mengapa? Karena ada kezaliman yang mengeluarkan dari Islam, yaitu kezaliman dalam bentuk kekafiran. Ada kezaliman yang tidak sampai kepada kekafiran. Sebagaimana juga fasik. Ada kefasikan yang sampai pada kekafiran. Ada yang tidak sampai pada kekafiran. Oleh karena itu, ketika disebutkan dalam ayat faulaika humul fasiqun faulaika humul zalimun, Ibnu Abbas menyatakan dzulmun duna dzulmin, fisqun duna fisqin. Ini kezaliman yang bukan kezaliman yang mengeluarkan dari Islam. Kefasikan yang bukan kefasikan yang mengeluarkan dari Islam. Karena menunjukkan macam-macamnya kefasikan. Syaitan, iblis laknatullah alaih, disebut di dalam surat Al-Kahfi fasaqo, fasik. Masa syaitan hanya fasik tidak kafir? Tetapi fasik yang dimaksud fasik yakni kafir. Fafasaqo an amri rabbih. Iblis ketika diperintahkan sujud pada Adam, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tadinya dari kalangan jin, fafasaqa, tapi dia lepas keluar dari perintah Allah. Fasik yang mana ini? Fafasaqa, fasik yang sampai pada kekafiran. Ala kulli hal, kembali kepada pembahasan. Kalau kekafiran dan kezaliman itu sesungguhnya bisa sama, kenapa disebut dua kali? Maka kata Syekh Sa'di, kezaliman ini tambahan lain dari
apa yang sudah ada pada diri mereka, yaitu kekafiran. Kekafiran plus kezaliman. Ikhwan ibn a'azzallah, di antara kezaliman yang sudah kita singgung tadi adalah zalim mengingkari matanya sendiri. Zalim mengingkari apa yang telah mereka dengar sendiri. Zalim mengingkari apa yang sudah yakin di hati mereka sendiri. Masih banyak lagi zalim yang lain. Mendolimi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kedustaan dan kedustaan. Mendolimi Nabiullah dengan tuduhan-tuduhan dan seterusnya. Innal ladzina kafaru wa zalamu, maka dikatakan oleh Syekh Sa'di, al-murad bidzulmi huna a'malul kufur. Yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini adalah perbuatan-perbuatan amalan-amalan kufur atau rincian kekafiran. Wal istighraqu fi, dan tenggelamnya mereka di dalam kezaliman. Fa haula'i ba'iduna minal maghfirah, maka mereka ini sangat jauh dari ampunan, sangat jauh dari hidayah ke jalan yang lurus. Walihada qala lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Oleh karena itu Allah katakan orang-orang kafir dan orang-orang zalim itu Allah enggak mungkin mengampuni mereka, dan Allah enggak mungkin memberikan petunjuk pada mereka untuk jalan. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju jahannam. Tidak akan diberi petunjuk, enggak akan dibimbing kecuali ke neraka jahannam. Karena kekafiran mereka dan karena kezaliman mereka. Ada orang-orang yang kafir, musyrik, memerangi Rasulullah SAW dengan pedang-pedangnya, bahkan bertekad ingin membunuh Nabi, mematahkan gigi Nabi, memanahnya, menombaknya, dan seterusnya. Hanya saja sebagian besar mereka meleset, dan sebagiannya kena di pipi Nabi dan berdarah. Tapi ketika Rasulullah SAW menyatakan, kaifa yuflihu qawman syajju nabiyahu, bagaimana mungkin kaum yang melukai pipi Rasulullah SAW akan dapat hidayah? Ternyata Allah tegur, sebagian mereka akan ada yang dapat hidayah. Mengapa barakallahu fikum? Beda dengan yang tadi. Yang tadi sudah yakin di hatinya, ditentang. Kalau mereka ini sebagian mereka sama sekali tidak memiliki ilmu, tidak mengerti, bodoh, jahiliyah. Maka ketika suatu saat Allah berikan pengertian, Allah berikan hidayah, sadar dia dan masuk Islam. Beda. Yang digambarkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kafir, kemudian menentang orang-orang untuk masuk Islam. Ketika zalim, dalam keadaan dia tahu di hatinya, yakin di hatinya, tapi menentang keyakinan yang ada dalam hatinya. Harapan apa lagi? Mau diberitahu, sudah tahu. Mau diberi pengertian, sudah ngerti. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah tegaskan, Allah enggak akan ampuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala enggak akan berikan petunjuk pada mereka. Berbeda dengan orang-orang yang jahil, bodoh, belum paham, belum mengerti. Mereka sangat marahnya karena mengira bahwa ini adalah jelek. Masih ada kemungkinan suatu saat akan masuk Islam. Maka Allah katakan pada Nabi-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan mengampuni mereka atau Allah akan mengazab mereka? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Sa'di selanjutnya, adapun haula ba'iduna minal maghfirati wal hidayah, mereka jauh dari ampunan, jauh dari hidayah. Wa innama ta'adzarat al-maghfirah lahum wal hidayah li'annahum mustamarru fi tughyanihim. Perhatikan ucapan Syekh Sa'di ini rahimahullahu ta'ala. Innama ta'adzarat al-maghfirah,
hanya saja mereka terhalang dari ampunan, terhalang dari petunjuk karena mereka istamarru fi tughyanihim. Mereka terus menerus dalam keadaan tughyan. Walaupun sudah diberitahu, diberi ilmu, diberi pengertian. Wasdadu fi kufranihim, dan malah bertambah kekafirannya. Fataba'a ala qulubihim, maka Allah stempel hatinya. Kalau memang mereka kafir, gak akan masuk Islam. Allah kunci mati hatinya. Wansaddat, tertutup. Saddat, tertutup. Alaih, tertutup hatinya, terkunci mati hatinya, maka tertutup dari jalan hidayah. Bima kasabu, karena apa yang mereka lakukan sendiri, karena sebab perbuatan mereka sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, tidaklah Rabb kamu menzalimi hamba-hambanya. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka menjadi buta, tuli, bisu, dan mereka enggak akan kembali. Buta, enggak bisa melihat kebenaran. Tuli, enggak bisa mendengar kebenaran. Juga hatinya terkunci, enggak bisa memahami kebenaran. Barakallahu fiikum. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian bagi Allah mudah. La yubalillahu bihim wa la ya'ba, Allah tidak peduli, dan bagi Allah tidak susah yang seperti itu. Li'annahum la yuslihuna lil khair, la yasluhuna lil khair, karena mereka tidak pantas untuk mendapat kebaikan. Tidak pantas untuk mendapat kebaikan. Diberi atau diusahakan dengan nasihat, yang lain mendapatkan nasihat, orang itu enggak. Ditegur satu persatu, termasuk dia. Yang lain, Masya Allah, langsung sadar. Yang satu ini tidak. Diupayakan oleh orang yang biasa, orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang alim, orang yang masuknya para ulama, bahkan Nabi sendiri alaihi salatu wassalam menasehati, tidak mempan. Maka Allah katakan pada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa menentukan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka bagi Allah mudah untuk menyatakan fulan tidak dapat hidayah. Maka siapapun yang menasehatinya, siapapun yang menegurnya, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hati yang dikunci mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum la yasluhuna lil khair, kata Syekh Sa'di, karena mereka tidak layak, tidak pantas untuk mendapat kebaikan. Wala yaliqu bihim illa al-halat allati ikhtaruha li anfusihim. Mereka tidak layak untuk mendapatkan kecuali keadaan yang mereka pilih sendiri. Yang mereka pilih sendiri untuk diri-diri mereka sendiri. Ikhwani fillah, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya Allah berfirman, ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian Rasul dengan membawa kebenaran dari Rabb kalian, maka berimanlah, itu lebih baik buat kalian. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Jika kalian kufur, jika kalian tidak mau beriman, maka sesungguhnya milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Setelah dipastikan
bahwa Rasulullah SAW benar-benar Rasul dengan saksi-saksi sebesar-besar saksi, yaitu Allah sendiri. Dan saksi-saksi dari makhluk yang istimewa, yaitu para malaikat. Dan Allah ancam orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Maka Allah katakan, wahai manusia, telah datang pada kalian Rasul ini membawa kebenaran, maka percayalah, berimanlah. Itu lebih baik buat kalian. Dan kalaupun kalian tidak mau beriman, kata Allah, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Artinya, kalaupun kalian semua kufur, Allah tidak rugi. Allah tidak berhajat pada kalian. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak merasa berhajat pada siapapun dari alam ini. Jadi kalau kalian kufur, Allah tidak rugi. Ini semakna dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa may yanqalib 'ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling dari kaki-kakinya murtad, falan yadurrallah, enggak akan membuat madarat Allah sedikit pun. Allah tidak rugi sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada yang bersyukur. Dikasih ilmu, dikasih petunjuk, diutus nabi-nabi, diturunkan kitab-kitab agar mereka selamat. Tetapi tidak bersyukur, tidak mau menerima. Maka kalau mereka diazab, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencerca kecuali dirinya sendiri. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala jami'an nas an yu'minu bi'abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat ini kata Syekh Sa'di, Allah memerintahkan seluruh manusia agar beriman, agar percaya pada hambanya yang diutus dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzakara sabab al-mujib lil iman bihi, dan Allah sebutkan sebabnya itu untuk kebaikan kalian sendiri. Allah katakan fa'aminu khairan lakum, berimanlah, itu lebih baik buat kalian. Wal faidah fil iman bihi, Allah terangkan faedah dari beriman kepadanya. Wal madarrah, dan kerugian min adamil iman bihi, kalau tidak mau beriman dengannya. Fasababul mujib huwa ikhbaruhu bi annahu ja'ahum bil haqq. Adapun alasan mengapa harus beriman, jawabannya dijelaskan oleh Allah, karena beliau membawa kebenaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad ja'akum bil haqqi, dengan kebenaran. Ai famaji'uhu nafsuhu haq, bahkan datangnya beliau sendiri itu kebenaran. Datangnya beliau sebagai rasul itu kebenaran. Ditambah lagi yang dibawanya juga kebenaran. Wa ma jaa bihi, dan apa yang dibawanya juga kebenaran. Wa ma jaa bihi minasyar'i haqqun, dan apa yang dibawanya dari syariat itu juga syariat yang hak. Fa innal 'aqil ya'rif anna baqa'al khalqi fi jahlihim ya'mahun wa fi kufrihim yataraddadun. Dan orang yang berakal akan tahu anna baqa'al khalqi fi jahlihim, kalau dibiarkan makhluk ini di dalam kebodohan mereka, ya'mahun, mereka akan bingung, tersesat, gak tahu jalan yang benar. Wa fi kufrihim yataraddadun, dan mereka akan bingung di dalam kekafiran, mau ikut yang mana. Ada 1001 macam kekafiran atau lebih. Warisalah,
qad inqadat anhum. Sedangkan risalah sudah terputus. Sudah melewati masa fatrah, masa kekosongan. Na'am bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina Isa memang tidak ada nabi. Tetapi jaraknya cukup jauh sehingga dijuluki dengan masa fatrah. Qad indarasa ilmuhum. Indarasa itu sudah lenyap, sudah hampir hilang. Kalau kamu tulis di sini tulisan, kemudian kita gini kan, itu pudar, itu indarasa namanya. Semakin tidak terbaca, ini masih bisa diraba-raba. Semakin hilang. Hanya baqaya, min baqaya ahlul kitab. Hanya tersisa sisa-sisanya saja. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Allah tidak utus nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa jadinya manusia? Kalau Allah tidak turunkan kitab Al-Qur'an, apa jadinya manusia ini? Risalah para anbiya qad indarasat, sedangkan risalah yang terakhir tidak turun. Maka mereka fi jahlihim ya'mahun wa fi kufrihim yataraddadun. Maka mereka tenggelam di dalam kebodohan dan mereka tenggelam di dalam kekufuran dan mereka dalam keadaan bingung mau ikut kekufuran yang mana. Sepertinya ini hak, padahal kafir. Yang ini yang hak, itu juga kafir. Barangkali yang sana, karena memang hak tidak ada. Yang diajarkan oleh para anbiya sudah sirna. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sangat masyhur bahwa kitab Injil yang tersisa sudah banyak campur tangan manusia. Apalagi kitab Taurat hampir tak terdengar lagi bentuknya. Hanya saja kadang-kadang dijuluki dengan Injil Perjanjian Lama. Ternyata sebagiannya dari Taurat. Dari Musa katanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya benar-benar manusia akan tenggelam dalam kebodohan dan kekafiran kalau tidak Allah kirim, tidak Allah utus nabinya dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ghaira la'iq bi hikmatillahi wa rahmatih. Tapi kalau dibiarkan seperti itu manusia tidak pantas bagi kasih sayang Allah yang maha luas. Tidak pantas bagi Allah yang maha memiliki hikmah membiarkan manusia seluruhnya dalam keadaan tenggelam dalam kekufuran dan kebingungan. Tidak. Allah tidak membiarkan mereka seperti itu. Allah dengan hikmahnya, Allah dengan rahmatnya mengutus Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin hikmatihi wa rahmatihi al-'azimah nafasa irsal ar-rasul ilaihim. Allah sambung, Allah lanjutkan pengiriman pengutusan Rasul kepada mereka. Liya'rifahumul huda minad dhalal, agar mengajarkan kepada mereka mana petunjuk, mana kesesatan, mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, mana al-ghay, minar rusyd, mana penyimpangan, mana jalan yang lurus. Mujarradun nazar fi risalatihi dalilun qati' ala sihhati nubuwatihi. Maka hanya dengan melihat kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, melihat bahwa beliau adalah seorang rasul, itu sudah bukti yang qati', sudah bukti yang tegas atas kebenaran risalah tersebut. Pasti benar. Dari mana kamu tahu pasti benar? Karena tidak mungkin Allah membiarkan manusia bergelimang kekafiran. Yang mengaku Yahudi, yang mengaku Nasrani, yang mengaku Ahlul Kitab, semuanya sudah dalam kesesatan dan kekafiran. Kemudian dibiarkan oleh Allah, tidak mungkin. Itu satu. Kedua, maka akal kita akan berkata kalau tidak mungkin berarti pasti Allah akan utus.
Tinggal pilih. Siapa yang pantas dikatakan sebagai Rasul yang hakiki di antara sekian pengaku Rasul? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sangat mudah membedakannya. Rasul yang palsu dan Rasul yang benar. Nabi palsu dan Nabi yang hak. Sangat mudah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalahnya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, kata beliau, pengaku Nabi itu ima orang baik yang paling baik, ima orang kafir yang paling kafir. Ya Pak ya? Sebab pengaku Nabi, kalau benar-benar pengakuannya, berarti dia Rasul, orang yang paling mulia. Iya Pak ya? Sebaliknya, kalau ternyata dia bukan Nabi, mengaku Nabi, berarti orang sekafir-kafirnya, berdusta atas nama Allah, saya Nabi, saya Rasul, maka memudahkan kita membedakan keduanya, yang paling baik dengan yang paling kufur. Apa susah membedakannya? Silahkan bandingkan Rasulullah SAW dengan Musailamah Al-Kadzab. Bandingkan Rasulullah SAW dengan Mirza Ghulam Ahmad. Bandingkan Rasulullah SAW dengan sekian pengaku-pengaku Nabi. Ya sangat-sangat amat sangat berbeda. Jauh. Alhamdulillah, itu sangat jelas. Sehingga akal kita akan berkata pertama, tidak mungkin Allah membiarkan manusia bergelimang kekafiran, tidak ada sisa kebenaran. Pasti Allah akan utus Rasulnya. Tapi ketika sudah yakin dengan yang pertama, kalau gitu siapa Rasul yang diutus oleh Allah? Dijawab dengan tadi, sangat mudah membedakan Rasul yang hakiki dengan Nabi palsu. Karena Rasul yang hakiki adalah orang sebaik-baik manusia, sedangkan pengaku-pengaku Nabi adalah pendusta besar, orang kafir yang sangat menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin Allah jaga agamanya, nggak mungkin Allah jaga risalahnya, nggak mungkin Allah biarkan mereka. Pasti Allah akan tumbangkan mereka. Yang tersisa hanyalah satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kitabnya tidak berubah sampai hari ini. Karena Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Allahu taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jazakumullah khairan keseluruhan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan acara-acara kami di kesempatan malam hari ini. Ya, tentunya berbagai rangkaian acara berupa kajian-kajian dari para asatidz kita hafizahumullah sudah kita dengarkan sejak pukul 5 tadi pagi dan masih akan terus kami dengarkan ya, faedah-faedah untuk Anda semua. Ya, dan seperti yang baru saja kita sama-sama dengarkan, yaitu sebuah rekaman kajian ya. Bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu ta'ala, yaitu rekaman kajian dari Tafsir As-Sa'di. Dan pembahasannya surat An-Nisa ayat 167 sampai 169. Ya, keadaan orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua ya. Dan sekaligus ya, kami juga menyampaikan ya qadarullah masyafa'al untuk malam hari ini ya, kajian Tafsir As-Sa'di bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu ta'ala ya belum bisa kita laksanakan secara langsung ya dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq Mahadi Ahlussunnah Cirebon. Dan juga kita selalu mendoakan ya kepada
Ustaz Muhammad bin Umar Aswad hafizallahu taala dan juga asatidzah Ahlussunnah lainnya ya. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, Allah selalu berikan keistiqomahan, Allah selalu jaga beliau dan keluarga beliau ya, sehingga kita masih bisa terus mendapatkan faedah-faedah ilmu dari beliau semuanya. Barakallahu fikum. Ya, dan tentunya ini sangat penting sekali, sangat kita butuhkan ya faedah-faedah ilmu dari para asatidzah kita hafizahumullah. Karena dengan faedah-faedah ilmu tersebut ya, tentunya kita bisa mengetahui ya isi dari kandungan Al-Quran ya, kita juga bisa mengetahui dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diharapkan ya kita bisa lebih baik lagi dalam mengamalkan agama ini ya, terutama di dalam kita mengamalkan Al-Quran. Tentunya ya tidak bisa kita mentafsirkan ya dengan pemikiran-pemikiran sendiri ya, tentunya kita dituntun dan juga kita diwajibkan untuk mempelajarinya, tafsir-tafsir dari para ulama tentunya yang Allah sudah berikan ilmu kepada para ulama kita ya untuk mentafsirkan Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum. Ya baiklah saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Waktu sholat isya untuk wilayah Cirebon kota dan sekitarnya insya Allah pada pukul 19 lewat 1 menit ya, masih ada beberapa waktu lagi untuk kita mempersiapkan diri melaksanakan sholat isya ya. Ya, dan alhamdulillah saat ini telah masuk waktu sholat isya untuk wilayah Cirebon kota dan sekitarnya. Jadi marilah kita siapkan ya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan kita menempati sholat-sholat atau saf-saf yang terdepan ya untuk mendapatkan keutamaan yang begitu besar ya. Barakallahu fikum. Ya, tak lupa kami segenap guru yang bertugas di kesempatan malam hari ini juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kini kita akan kumandang adzan untuk wilayah Cirebon kota dan sekitarnya.